didukung oleh Baik, sekarang jazilan masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV dan masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar masih dari Masjid Al-Ikhlas Speak. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana Ramadan berpuasa ini tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, Prof. Selain banyak sekali amalan untuk mendapatkan kesempatan kita meraup pahala yang banyak ini, Prof, di bulan puasa ini juga dikenal sebagai sarana untuk penyucian jiwa atau takziyatun nafs, semacam itu. Boleh diulas lebih mendalam terkait dengan ini, Prof? Takziyatun nafs. Iya, makanan itu ada dua macam, Bapak. Ada makanan lahiriah, nasi, buah, kue, kopi, teh, mengenyangkan perut, ya kan? Ada juga makanan rohani, mengenyangkan pikiran, akal, mengenyangkan jiwa. Itulah ilmu pengetahuan, zikir, ibadah dan seterusnya. Jadi jangan hanya kita mengisi perut kita dengan makanan, tapi batinnya lapar, pikirannya juga lapar. Nah, dua-duanya harus diberi makan. Sebaliknya juga bisa. Ya. Dosa itu juga dua macam. Yang bisa membatalkan pahala puasa. Dosa lahiriah, bulan Ramadan, makan, minum, berhubungan suami istri. Yaitu membatalkan pahala puasa. Ada orang, dia tidak makan lahiriah, tapi makan yang sifatnya negatif. Dia membicarakan aib saudaranya. Dia membohongi orang lain. Dia menipu orang, membodohi orang lain. Itu membatalkan juga pahala puasa. Jadi dua-duanya harus ditinggalkan. Dosa lahiriah dan dosa batinnya. Kita hanya, oh aku nggak apa-apa kok sikat gigi, saya nggak nelan. Akhirnya memang nggak ditelan, tetapi setiap jam bicara bohong. Tidak ada pembicaraannya tanpa didandani dengan kebohongan. Itu seperti balok, seperti bambu, kelihatan utuh di luar, tetapi kropos di dalam. Runtuh bangunan itu kalau dibangun di atas kayu yang kropos. Nah, yang kita inginkan ini, pokoknya kayu jati, tidak dimakan rayap, ya. Fondasinya kuat. Itulah orang yang berpuasa. Nah, tidak ada perintah Allah yang tidak mendatangkan keuntungan kepada manusia. Tidak ada larangan Allah yang tidak memproteksi manusia itu supaya tidak jadi rusak. Jadi jangan ada yang beranggapan begini. Kenapa kok yang berat-berat diwajibkan kayak puasa? Kenapa yang enak-enak diharamkan seperti zina? Gimana sih Tuhan? Ini enggak paham agama ini. Coba bayangkan kalau tidak ada larangan Tuhan. Kita akan hidup seperti kambing. Enggak kenal induknya dihantam, dihajar. Anaknya pun dihajar. Saudaranya pun dihajar. Kemana-mana enggak tutup aurat kambing itu kan. Kita ada hukum syariahnya kan. Coba, kalau enggak ada larangan berzina, kalau enggak ada larangan membuka aurat, maka kita akan seperti kambing. Kalau kambing menghantam ibunya anaknya, ya, tanpa kawin, tidak pernah menutup aurat, kambingnya beranak pinak. Kalau kambing beranak pinak, ibu-ibu enak tuh. Kenapa? Harga daging murah kan? Tapi kalau kita hidup seperti kambing, anak kita sampai setiap laki-laki, Bu, dalam ilmu biologi ya, setiap laki-laki itu berpotensi melahirkan 3.000 anak. Spermanya itu bisa menciptakan janin 3.000. Nah, kita perlu 10 bola dunia, nggak cukup menampung perumahan tuh kan. Kenapa? Kita nggak bisa makan manusia kan.
Hak asasinya saja satu orang diinjak, ribut satu dunia. Apalagi kalau kita makan kanibalisme itu kan. Nah jadi semua larangan Allah itu kembalinya kepada manusia. Dan sebaliknya semua perintah manusia itu juga untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk Allah. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa kita puasa ini untuk menyogok Allah supaya kita tidak masuk neraka. Enggak. Mari kita puasa, ini untuk Allah. Enggak. Seandainya kita menjadi iblis semuanya, tidak akan mengurangi ketuhanannya Tuhan. Atau seandainya kita jadi malaikat semuanya, tidak akan menambah ketuhanannya Tuhan. Tuhan atisit, apa adanya itu kan. Jadi untuk apa ada larangan dan ada perintah Tuhan? Untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sumu fatasihu ya Prof ya. Jadi apapun yang disyariatkan oleh Allah kepada kita selalu pasti ada terkandung maslahat untuk kita simak. Prof, apa ibrahnya dari semua yang kita pelajari dan dipaparkan dari Prof tadi, singkat saja agar kita tidak terlalu mengikuti menjalankan ibadah tidak hanya di syariat-syariat aja tapi mengerti apa yang terkandung maknanya di dalamnya tersebut. Pertama kita harus bersyukur dengan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Coba kalau Nabi tidak turun waktu Mi'raj, kita nggak ada di sini beragama Islam, nggak ada masjid, tidak sempurna Islam kan, baru separuh kan waktu itu perjalanan kenabian Nabi. Maka itu nggak sampai berbulan-bulan Rasulullah Mi'raj. Kalau saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah, mungkin bukan semalam, ya. Mungkin berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, kalau perlu nggak usah turun. Di pagar betis untuk dibunuh loh, Nabi. Di atasnya surga ditempati. Itu Nabi itu kan dianya ke Sidratul Muntaha. Tentu ketemu bapak ibunya, istrinya segala macam di situ kan, rohnya. Ini kok nggak betah? Aku mau turun. Hei, kamu nggak betah di sini? Kurang apa di sini? Nggak. Saya tidak ingin mencicipi ini sendirian. Aku ingin umatku pun juga mencicipi tempat ini nanti kemudian hari. Ummati, turun. Dia tidak peduli bahwa Quraisy menghantam hidupnya, kan, mengancam hidupnya. Maka itu kita bersyukur kehadiran Rasulullah. Berterima kasih Allah menurunkan Islam kepada kita kan. Jadi yang paling pertama harus kita syukuri, kita beragama Islam Bapak Ibu. Iya kan? Kita punya Nabi Muhammad. Kita mengenal Allah. Kalau kita enggak mengenal Allah, tidak punya kenalan dengan Nabi Muhammad, tidak tahu ajaran Islam itu apa. Alhamdulillah banget ya Bu. Kita diberikan pengetahuan untuk beragama Islam. Kita mengamalkan puasa. Ya Allah, sujud syukurlah. Ramadan ini bagian dari ajaran Islam, syukuri. Jangan dikeluhkan, aduh puasa, nggak tahan, nggak untuk tidak merokok. Nah saya mohon betul Bapak Ibu, syukuri ajaran Islam, itu aja. Mensyukuri ajaran Islam, kehidupan kita bahagia dunia dan di akhirat. Saya kira. Amin. Syukur jazilan Prof, terima kasih telah mengingatkan bahwa nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat hidayah iman dan Islam kita yang selama ini sudah kita nikmati dan patut kita syukuri selalu. Syukur jazilan Prof telah mengingatkan itu selalu agar selalu meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Allahumma minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.